Hai guys, kalian pernah ngebayangin nggak orang desa merantau ke kota dan dalam hitungan bulan berhasil jadi penguasa di kota? Ya, itu adalah intisari dari film The Hero, sebuah film klasik Hong Kong tahun 97 yang disutradarai oleh Corey Yuen dan diperankan oleh Takeshi Kaneshiro, Yuen Biao, Yuen Wah, Yuen Tak, Jessica Swan, dan Valerie Chow. Hai, saya Andi. Saya suka nonton film action Mandarin. Buat kalian yang baru ke channel ini, bantu like dan subscribe ya. Film The Hero dimulai pada tahun 1898 di kota Shantung. Pada waktu itu, kolonialisme merajalela di seluruh Cina. Jadi rakyat hidup dalam penderitaan dan kesusahan. Termasuk dua tokoh utama dalam film The Hero, yaitu Ma Wingqing dan Ma Taichung. Mereka ingin merantau ke kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka nekat menaiki kereta batu bara yang lewat dan berhasil tiba di kota Shanghai. Di kota Shanghai, mereka tiba di kota Waitan. Kota Waitan ini adalah sebuah kota pusat ekonomi, sebuah kota modern, kota di mana gangster, politikus, dan kolonialisme itu saling bertemu dan beradu kepentingan. Kota Waitan atau Deban pada waktu itu dikuasai oleh dua kekuatan besar, yaitu Bos Tamsi dan Yang Xuang. Bos Tamsi ini adalah orang dari Shantung, dia bekas orang satria di Shantung. Sedangkan kalau Yang Xuang ini, dia murni mafia, dia murni preman. Jadi dia tuh masih punya ambisi, nafsu yang besar untuk menambah wilayah kekuasaannya. Di cerita ini, saya mau fokusnya ke Ma Wingqing aja ya, biar lebih gampang ceritainnya. Ma Wingqing ini diceritakan akan ketemu dengan orang yang punya peranan besar dalam hidupnya dia. Yang pertama adalah Bos Tamsi, dan yang kedua adalah Kim Ming-che, yaitu seorang penyanyi di klub malam Spring Lake yang akan menjadi kekasih dari Ma Wingqing. Kembali ke ini cerita. Gimana ceritanya si Ma Wingqing ini jadi penguasa kota? Ma Wingqing ini diceritakan berhasil menyelamatkan Spring Lake Club ketika diserang oleh 4 raja geng kapak yang merupakan anak buah dari Yang Xuang. Selain itu, Ma Wingqing juga berhasil menyelamatkan Bos Tamsi ketika dia pulang dari perundingan negosiasi damai dengan Yang Xuang di restoran Green Lotus. Yang ternyata diketahui bahwa pertemuan ini sebenarnya merupakan sebuah jebakan, di mana pada pertemuan tersebut, Yang Xuang juga lebih mendominasi dan dia tidak menunjukkan itikat baik untuk membuat perdamaian dengan Bos Tamsi. Benar aja, setelah pertemuan dengan Yang Xuang di restoran Green Lotus, Bos Tamsi ini sudah dikeroyok oleh anak buah Yang Xuang. Beruntung pada saat itu Ma Wingqing mengetahui kejadian tersebut dan berhasil menyelamatkan Bos Tamsi. Atas jasa dari Ma Wingqing tersebut, Bos Tamsi mempercayakan Spring Lake Club miliknya untuk dikelola oleh Ma Wingqing. Sementara dia sendiri ingin mengundurkan diri dari dunia mafia karena dia udah jenuh dan ingin beristirahat. Ma Wingqing yang waktu itu mengelola Spring Lake Club nggak sendirian, dia ditemani oleh Yang Yumtim yang merupakan mantan kekasih dari Bos Tamsi. Sebenarnya Yang Yumtim ini merasa kecewa dan dia tuh rada kesel sama Bos Tamsi karena dia ditinggalkan pergi. Dia ingin membalas perbuatan Bos Tamsi dan Ma Wingqing, salah satunya dengan memprovokasi Ma Wingqing. Dia mengatakan kepada Ma Wingqing, kenapa kamu nggak nambah wilayah kamu sendiri? Ada loh wilayah-wilayah di kota Waitan yang masih belum ada penguasanya. Mendengar hal itu, Ma Wingqing yang masih muda, yang masih punya ambisi gede, terprovokasi. Dia mendatangi wilayah yang disebutkan oleh Yang Yumtim dan merebut wilayah tersebut. Dia nggak cuma merebut satu wilayah, dia merebut 2 bahkan sampai 5 wilayah yang ternyata baru diketahui bahwa wilayah tersebut sebenarnya adalah wilayahnya si milik Yang Xuang. Hal ini tentu saja membuat Yang Xuang marah. Dia berjanji ingin membalas perbuatan Bos Tamsi bersama dengan Ma Wingqing. Tanpa sepengetahuan dari Ma Wingqing, sebenarnya Yang Yumtim ini sudah bekerja sama dengan Yang Xuang. Dia ingin memberi pelajaran
kepada Bos Tamsi, juga Ma Wingqing. Sampai akhirnya pada suatu malam, Yang Yuntim ini bertengkar dengan Ma Wingqing. Yang Yuntim keluar dari Spring Lake, Ma Wingqing ingin mengejarnya. Dan di tengah perjalanan baru tahu bahwa Ma Wingqing ini dijebak. Dia dikeroyok oleh anak buah Yang Xuang, juga oleh polisi lokal. Sehebat apapun Ma Wingqing, dia tetap kalah jumlah. Dia terluka dan dia jatuh ke sungai. Pada saat dikeroyok, Bos Tamsi mendapat laporan dari anak buahnya. Dia yang mendengar sahabatnya dikeroyok segera bergegas untuk menyelamatkan Ma Wingqing. Tapi sudah terlambat. Sama seperti Ma Wingqing, Bos Tamsi nggak bisa apa-apa karena waktu itu Yang Xuang menyandera Yang Yuntim. Bos Tamsi tidak bisa berbuat banyak. Kedua kakinya ditembak oleh Yang Xuang dan dia harus menderita penghinaan dan kekalahan. Bos Tamsi ini dijebloskan ke dalam penjara. Kembali ke Ma Wingqing. Ma Wingqing yang jatuh ke laut ternyata diselamatkan oleh Kim Ming-tze, juga oleh kakaknya Ma Taichung dan pamannya dari Kim Ming-tze. Dia dirawat di perahu selama beberapa bulan sampai dia sembuh dari sakitnya. Suatu ketika setelah dia sembuh dari sakitnya, dia berjalan ke pelabuhan. Di pelabuhan, dia bertemu dengan Yang Yuntim yang saat itu sudah dikeluarkan dari Spring Lake Club. Dia mendekati Ma Wingqing dan ingin meminta bantuan pertolongan dari Ma Wingqing. Dia memberitahu Ma Wingqing bahwa Bos Tamsi akan dieksekusi mati bersamaan dengan hari pelantikan Yang Xuang sebagai wali kota di kota Waitan. Jadi selama Ma Wingqing itu koma, selama Bos Tamsi di penjara, si Yang Xuang ini mencalonkan diri sebagai wali kota. Tujuannya untuk menguasai kamar dagang agar dia bisa melakukan bisnisnya itu lebih leluasa. Pada hari eksekusi mati, Ma Wingqing menyelamatkan Bos Tamsi dan mengganti orang yang dieksekusi dengan anak buah dari Yang Xuang, yaitu salah satu dari Raja Geng Kapal. Ma Wingqing dan Bos Tamsi bersama anak buahnya mereka pergi ke lokasi pelantikan Yang Xuang sebagai wali kota. Terjadi pertarungan sengit, di mana pada akhirnya Yang Xuang berhasil dikalahkan bersama juga dengan kematian dari Bos Tamsi. Sebelum Bos Tamsi meninggal, dia memberikan sapu tangan kepada Ma Wingqing untuk diberikan kepada Yang Yuntim. Sapu tangan itu berisi pesan kepada Yang Yuntim, keinginannya untuk memulai kembali hubungan dari awal. Setelah kematian dari kedua orang berpengaruh tersebut, kota Shanghai menjadi kacau. Ma Wingqing dan Kim Ming-tze juga bersama dengan Ma Taichung dan paman dari Kim Ming-tze memutuskan untuk meninggalkan Shanghai. Setelah memberikan sapu tangan kepada Yang Yuntim tertunduk dan sedih. Dia merasakan penyesalan yang mendalam karena kepergian dari Bos Tamsi. Sementara Ma Wingqing menaiki kereta api dan melanjutkan perjalanannya ke kota yang lebih damai. Nggak diceritain sih kota mana yang dituju oleh Ma Wingqing ini. Di suatu sore dari kereta api, Ma Wingqing melihat tepian sungai Huangpu itu berwarna keemasan terkena sinar matahari, seperti emas batangan yang diidamkan oleh banyak orang. Selesai ceritanya. Kalau kita mau lihat ke karakter tokoh utama ya, Ma Wingqing. Ma Wingqing ini orangnya masih muda, dia ini kuat, keras kepala, dan ambisius. Nah, sifat ambisius inilah yang membuat dia jatuh. Ini hampir sama ya, banyak film-film silat itu tokoh utamanya mengalami kejatuhan itu karena ambisiusnya dia. Kembali ke cerita pada saat dia menambah wilayah dengan merebut wilayah Yang Xuang. Sebenarnya Bos Tamsi pernah mendatangi ke kediaman Ma Wingqing. Dia kasih satu nasihat yang penting. Dia bilang, kamu boleh punya goal besar, tapi jangan sampai kamu lupa dengan jati diri. Kalau kamu lupa dengan jati diri, itu kamu sama seperti menggali kuburan kamu sendiri. Ini relate ya dengan situasi kita di negara kita sekarang tuh ya. Banyak orang tuh membuang jati dirinya demi mencapai goal yang lebih besar.
boleh mengejar goal, tapi kita harus tetap punya jati diri, punya identitas. Untuk koreografi, Ko Ryuan bagus ya. Dia tuh membuat aksi pertarungan, aksi laga itu mengalir dengan baik. Pada tahun segitu kan CGI masih belum terlalu masif ya, jadi pertarungannya masih original gitu. Jadi buat kalian yang suka laga pertarungan klasik yang masih original, ya film ini recommended buat ditonton. Film sejenis yang punya vibes mirip-mirip, mungkin kalian bisa coba Fist of Legend, Fearless, atau Huayanjia, atau Once Upon a Time in China, Kung Fu Masternya Wong Fei Hung. Itu tipe mirip-mirip. Oke, itu aja review dari saya kali ini. Buat kalian, boleh kasih masukan tentang film ini atau film yang bisa saya bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. See you.